syarat disebut sebagai Nah. kelompok kriminal bersenjata alias KKB. Menurut pasal 1 ayat 1 protokol 2 KJ 1949, pasukan dan kelompok semacam itu bila 1. Tidak memiliki suatu hierarki komando yang jelas. Ya. 2. Tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pengawasannya terhadap wilayah tertentu. 3. Tidak dapat melakukan operasi militer secara terus-menerus bersama-sama. 4. Tidak dapat melaksanakan ketentuan dalam protokol 2 KJ 1949. Tuh. Ya kayaknya ini masih kena juga OPM ini. 4 masih terpenuhi. Nah. Tapi juga yang tadi yang kita bahas di slide sebelumnya itu terpenuhi juga. Ya terserah, makanya bilang terserah pemerintah mau mana kan. Terserah negara, tetap KKB saja, tapi polisi yang bertindak. Nah, masing-masing punya tugas. Resiko. Nah, lanjut dulu. Oke. OPM, Organisasi Papua Merdeka, dapat disebut sebagai kelompok kriminal bersenjata bila OPM tidak memiliki hierarki yang jelas, bila OPM tidak memiliki kemampuan untuk mengawasi wilayah tertentu di Papua, bila OPM tidak dapat melakukan serangan secara terus-menerus secara bersama-sama, bila OPM tidak dapat melaksanakan ketentuan dalam KJ 1949. Kalau enggak, ya dia kriminal. Nah, lanjut dulu. Oke. Yang penting sudah tahu. Undang-Undang Nomor 2/2003 tentang Polri, Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 5. Pasal 5 ayat 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Nah, jelaskan keamanan dan ketertiban punya siapa? Polisi dong. Ya, iya. Jelas undang-undangnya. Jadi kalau masyarakat tidak merasa aman, lapor polisi dong, bukan lapor tentara. Bukan. Lanjut, coba. Oke. Nah. Gangguan Kamtipmas. Gangguan Kamtipmas. Bila OPM berstatus kelompok kriminal bersenjata, maka harus dilawan atau dilakukan operasi penegakan hukum GAKHUM oleh Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Iya. Dengan catatan tidak boleh ada korban jiwa. Iya. Orang boleh mati hanya lewat pengadilan atau hukuman mati. Mati, iya. Jadi polisi tidak boleh membunuh dong mestinya. Ya nggak boleh memang. Begitu. Iya. Tapi banyak polisi kalau bunuh-bunuh orang itu gimana itu, Pak? Kecelakaan katanya. Oh, kecelakaan. Itu alasannya kecelakaan karena melawan. Iya, karena yang ditangkap melawan, bela diri. Self defense. Self defense. Oh. Tuh. Oke. Itu kalau yang ditangkap itu bawa senjata. Tapi kalau tidak bawa senjata, harusnya polisi itu di pengadilan, di sanalah dia nanti membela diri. Saya membela diri kan begitu. Pokoknya kalau ada orang mati harusnya ke pengadilan. Itu idealnya. Oke. Tugas Polri menegakkan hukum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang 2/2002 tentang kepolisian. Situasi di Papua dalam keadaan gangguan Kamtipmas. Ya. Kalau Kamtipmas ya polisi kan.
Karena tadi sudah pemerintah resmi bilang KKB kan? Iya. Nah, lanjut gambar lihat. Oke. Nah, ini dia nih, kelompok bersenjata protokol 2. Jadi kalau kelompok bersenjata kayak gitulah modelnya. Nah, inilah mestinya kalau kelompok bersenjata ya. Iya, itu seragam jelas, pangkat jelas, ini jelas. Pangkat jelas, seragam jelas, mulut terbuka, nyanyinya jelas. Itu. Nah. Oke. Ini juga jelas mereka ini dari GAM. Tadi dari Kopassus. Nah. Ini tentara contoh salah satu model saja ya. Ya, ini jelas ya. Ini juga jelas nih, kelompok bersenjata protokol kedua hukum humaniter GAM. Ya. Gerakan Aceh Merdeka, tentaranya ini nih. Jelas. Ya. Terus. Cuma OPM terus coba. Oh, ini. Pak Sulaiman Ponto ini bisa. Kelompok kriminal bersenjata non protokol 2 hukum humaniter. Masa gitu mau dilawan tentara? Tapi mereka menganggap inilah cara pakaian berperang mereka. Ya terserah tentara, ya terserah pemerintah habis itu tadi pertanggungjawabkan setiap keputusan itu kan. Iya juga saya, karena aturannya memang harus berseragam ya. Iya memang aturannya begitu. Kalau begini bagaimana mau pilih yang mana yang ikut mana yang enggak? Iya, karena nanti kalau mereka dikejar oleh tentara, lepas senjata, lari bergabung di masyarakat jadi bingung. Tuh. Iya. Oh, itu pengertian dari harus berseragam. Yes. Jelas pangkatnya. Supaya kalau dia misalkan ada konflik tangkap, ditahu ini komandannya atau bukan. Iya, betul. Ini anak buahnya. Oke. Jadi ini tidak bisa masuk kategori militer? Tidak bisa. Ya kalau mau dimasukkan ya terserah. Aduh. Tuh. Oke. Tapi ada kayak Egyanus Kogoya, dia pakai baju tentara kelihatannya, tapi ikat kepalanya bendera Inggris. Ya kan nggak jelas makanya. Oh, yang itu yang nggak jelas ya. Iya. Oke. Lanjut. Gangguan Kamtipmas, operasi Gakum oleh Polri, penegakan hukum oleh Polri. Dari mana mulai nih kotaknya? Sama. Kalau Polri itu kan ke bawah. Kalau hukum humaniter itu kalau tidak terpenuhi, dia kelompok kriminal, turun dari atas ke bawah. Kan gitu. Ini humaniter ini. Ya. Kalau dia tidak memenuhi hukum-hukum tadi itu, berarti dia kelompok teroris. OPM itu teroris. Ya, tidak hebat ini. Tidak hierarki, tidak kontrol wilayah dan tidak serangannya sporadis saja, tidak terencana, betul sama-sama. Nah, itu yang disebut dengan kelompok kriminal bersenjata. Kenapa dibilang OPM itu teroris? Nah, belum sampai, baru pelan-pelan. Ini kan baru sampai sini, nanti sampai juga. Penegakan hukumnya harus Polri. Iya. Karena itu gangguan Kamtipmas. Itu yang disebut dengan gangguan Kamtipmas. Ya. Oke. Jelas kan? Lanjut. Ya, oke. Nah, yang membagi itu hukummu. Nah, ini baru pertanyaan tadi. Oh, ini baru serangan teror. Serangan teror ini di laut ini, Jenderal. Bukan di darat. Ini dunianya Jenderal Sulaiman Ponto ini. Oke. Ini dasar orang laut ya, jadi semua backgroundnya mesti laut. Iya, biar tenang. Kan biar tenang, lihat laut. Biar tenang ya. Landasan hukum. Undang-Undang 5/2018 tentang terorisme dan Undang-Undang 34/2004. Itu yang benar itu. Tentang TNI. Tentang TNI.
Nah, jadi Yang ada mana dua yang benar, Bang? undang-undang. Ya dua-duanya ada Oh, ini ada maksudnya. iya, dasarnya di situ kita lihat. Apa itu Hmm. teroris? Nah, coba lanjut. Oh, definisi teroris Hmm. kita lihat di Ya. Undang-Undang 5 tahun 2018 tentang terorisme. Hmm. Nah, ini dia nih. Hmm. Pasal 6 dari Undang-Undang 5/2018 tentang terorisme. Pasal 6. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, ataupun pidana mati. Nah, apa di situ? Dipidana kan? Pidana, Ya, bukan ditembak pidana. mati. Itu. Dipidana, pegang kata-kata itu. Lanjut. Oke lah. Lanjut. Tunggu dulu kriterianya nih, udah perlu dijelaskan, Jenderal. Nggak usah, pokoknya setiap orang yang mau ngapain, pokoknya dia dipidana. Judulnya. Oke. Lanjut. Oke. Nah, Undang-Undang nomor 30. Balik, kecepatan. Mundur. Nah. Undang-Undang 5/2018 tentang terorisme. Pelaku tindak pidana terorisme harus ditangkap hidup-hidup untuk dibawa ke pengadilan. Iya, karena dipidana kan? Iya, sifatnya operasional penegakan hukum Operasi oleh penegakan Polri. hukum. Karena dipidana. Artinya begini, Jenderal. Yang sudah jelas-jelas saja melakukan tindak terorisme, ya, sampai nyawa orang pun melayang, itu pun oleh polisi kalau ketangkap tidak boleh dibunuh, tidak boleh ditembak, karena dipidana. Dibawa ke pengadilan. Iya. Nah, ini cuma dianggap mata-mata dan tidak jelas mata-mata, langsung dieksekusi sama KKB, sama TPNPB OPM. Perilaku tidak pidana, maksud tidak pidana itu harus ditangkap, bukan dimatikan. Itulah makanya saya marah sekali tadi, masa itu ibu aktivis Michelle Carusi itu dibantai begitu, dibunuh, dan pendulang emas itu hanya dituduh dia mata-mata langsung dibunuh. Kalau memang dia mata-mata, mestinya ditangkap, diinterogasi, lalu diserahkan ke mahkamah militer mereka. Kalau memang iya, betul. Tidak dibunuh di tempat, dicincang, dibantai, aduh. Ini bagaimana ya? Oke. Jadi sifatnya gakum kan? Sifatnya operasi penegakan hukum oleh Polri. Iyalah. Bukan oleh tentara ini ya. Bukan, itu satu. Jadi terorisme itu tidak ada hubungannya dengan tentara mestinya. Oh, belum. Ini kan baru satu, baru kan ada 2 undang-undangnya. Oh gitu, oke. Coba lanjut. Nah, nih. Tuh, baca lagi. Oke, Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Ini ada yang bilang begini, episode kali ini kita nonton pastor dikuliahi materi tewas oleh OPM katanya. Saya bilang enggak apa-apa, saya orang yang senang belajar. Memang saya tidak ahli di bidang ini. Keahlian saya di bidang teologi apologetika. Nah, kalau saya di bidang teologi apologetika, saya dosennya Pak Soleman Ponto kalau mau tahu. Ya, tapi kalau di bidang militer, saya muridnya, saya mahasiswanya. Beliau adalah dosen saya. Itu tidak merendahkan martabat seseorang. Tidak. Saya belajar. Kehebatan orang. Kita belajar dari orang yang ahlinya, kan begitu. Iya, kalau beliau ahlinya. Jadi yang nulis-nulis di live chat ini, jangan tunjukkan kebodohanmu di live chat, ya. Oke, kebetulan saya lihat ini, jadi saya komentar ini. Oke, lanjut. Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Pasal 7, ayat 2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan A. Operasi militer,
untuk perang. B. Operasi militer selain perang, yaitu untuk satu, mengatasi pemberontakan Yaitu bersenjata. yang tadi, pertama tadi Ya, sudah. dua, mengatasi aksi terorisme. Oh, jadi bisa juga tentara ini. Bisa. Nah, tapi baca lagi ke bawah. Sama ya kan? Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan negara soal mengatasi aksi terorisme gitu. Iya, sama kan? Iya. Oke. Lanjut. Nah, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, bila teroris terpenuhi syarat sebagai pemberontak bersenjata, operasi militer harus dilakukan oleh TNI. Ya. Jadi gitu teroris itu dia harus terpenuhi yang 4 itu tadi itu, baru dia TNI. Kalau enggak, ya balik lagi dia ke polisi. Tapi kalau tadi bilang suka-suka negara, ya negara tetapkan dan perintahkan tentara. Ya boleh. Kejar. Ini kan idealnya. Idealnya begini. Oh, idealnya begini. Ideal aturan itu bilang begini. Kalau mau dilanggar urusan nanti. Makanya KKB itu diperintahkan digelar juga KST oleh Panglima. Nah, kalau dia dibilang KST, maka juga harus terpenuhi persyaratan sebagai pemberontak, baru TNI boleh melawan. Kelompok separatis, teroris. Iya, kalau tidak terpenuhi, ya sama aja bohong. Tetap nanti ujungnya tuh dia pemberontak bersenjata, bukan ukurannya itu. Terpenuhi yang 4 tadi itu. Baru TNI boleh turun. Itu. Lalu? Lanjut. Coba lanjut dulu. Nah. Serangan teroris, apa saja itu kategorinya? Atau apanya nih? Ya itu kalau tidak terpenuhi. Jadi kalau serangan teroris itu mengatasinya ada 2. Dengan Ops Gakum oleh Polri atau Ops Mil oleh TNI. Oh. Kalau Ops Gakum itu urusannya Polri. Polri. Ya. Kalau Ops Mil oleh TNI. Iya. Kapan Ops Mil? Kemungkinan nggak Gakum dan Mil digabung? Ya nggak bisa lah. Nggak mungkin. Nah, itu kan yang terjadi di Papua, operasi Damai Kartens. Ya itu aku bilang, ya orang nggak baca aturan. Nanti di sini kelihatan. Coba lanjut terus. Lanjut. Nah, itu dia. Atasi teroris. Nah, itu kanan kiri kan? Nggak bisa dua-dua itu. Dibagi sama hukum humaniter. Nah, kuncinya di mana? Coba lihat. Kuncinya itu di kuning dan itu. Kita jelaskan dulu, soalnya kita baca aja dulu supaya penonton juga mengerti, karena kita sedang mengedukasi publik ini. Ya. Atasi teroris, operasi militer oleh TNI, operasi Gakum oleh Polri, itu diatur dalam hukum humaniter KJ 449 tadi. Oke. Nah, jadi hukum humaniter itu mengatur kalau terpenuhi itu 4 itu, OPM sebagai, kalau kita bilang OPM teroris, tetap 4 itu harus terpenuhi. Ya. Dia akan berubah langsung jadi pasukan pemberontak kan? Ini ke kiri ya? Iya, baru itu ke kiri sana ketemu itu dengan garis merah itu. Ya. Ini OPM teroris, organisasi hierarkis, kontrol wilayahnya sepenuhnya, serangannya intensif dan bersama-sama. Lalu ini masuk jadi pasukan pemberontak bersenjata. Lalu dia melakukan konflik bersenjata internal dengan angkatan bersenjata negara itu. Betul. Nah, bagaimana mengatasi mereka ini? TNI, Tentara Nasional Indonesia, mengatasi gerakan pemberontakan bersenjata, turun ke bawah. Betul. Ya, inilah kemudian di sini baku habis ya. Iya dia. Nah, tapi kalau yang sebelah yang kanan. Nah, sekarang humaniter bagian kanan nih. Humaniter arah ke kanan. OPM atau teroris tidak terbukti, tidak
tidak hierarki, tidak Ya. kontrol wilayahnya penuh, tidak Ah. pernah ada serangan sporadis secara bersama-sama, secara Hmm. keseluruhan. Enggak satu komando maksudnya kan? Iya. Ya, lalu kelompok kriminal bersenjata Dia mereka disebut. judulnya, iya betul. Lalu menimbulkan gangguan Gangguan keamanan Kaptimas. ketertiban masyarakat. Iya. Nah, penegakan hukumnya oleh Polri bukan lah. TNI, Bukan. tetapi Polri. Nah, Ini nih, supaya teman-teman juga belajar ini, supaya kita tuh. belajar. Ya, Jadi tidak ada gabungan itu. Nah, nanti kita lihat apa akibatnya. Sampai sini dulu mengerti kan? ya, Nah, oke, lanjut. ya. Jadi saya senang ini Pak, saya tambah ilmu ini. Saya nggak malu, walaupun saya S3, saya dokter, saya belajar gitu loh. Kalau yang di live chat ini kan banyak orang-orang pintar semua, hebat-hebat. Ya, Tapi jadi, belum tentu disuruh bisa begini. oh gitu. Ayo lanjut. Ya, oke deh. Status Nah. OPM saat ini. Nah, ini status Nah, ini kan? organisasi Papua Merdeka saat ini. 1. Pemerintah sebut status OPM saat ini adalah kelompok kriminal bersenjata KKB. Artinya, kondisi di Papua saat ini sedang terjadi gangguan Kamtipmas saja. Operasi penegakan hukumnya harus oleh Kepolisian Republik Indonesia. Ya. Dasar hukumnya apa? KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana. Iyalah. Oh, jelas ini. Gimana? Kalau tidak begini, rusak logika. Makanya Rocky Gerung marah-marah. Nanti orang bilang torang Jo ini. Ini kita bikin begini biar Rocky Gerung nggak bilang, itu Ponto salah logika juga nanti dia. Makanya Ya, perlu juga. digambar yang jelas tuh logika. Supaya kita nggak dapat serangan Rocky Gerung. Iya, jadi tidak bilang nanti itu juga rusak logika. Jadi berbahaya juga serangannya Rocky Gerung. Nanti kita bahaya. Ungu. Aduh. Nanti dia bilang tidak berlogika kan bahaya. Makanya kita harus gambar jelas logikanya. Oke. Itu. Jelas sampai sini kan? Oke. Nah, lanjut. Status OPM saat ini. 2. Bila status OPM saat ini disebut sebagai kelompok atau pasukan pemberontak bersenjata atau PPB, artinya kondisi di Papua saat ini sedang terjadi konflik bersenjata internal. Bagaimana penanganannya? Harus operasi militer oleh TNI, bukan Polri. Iya. Kalau bersama-sama bisa dong? Nggak bisa. Oh, nggak bisa, nggak ada hukumnya. Nggak ada hukumnya. Oh, berarti operasi gabungan itu melanggar hukum dong? Atau bagaimana? Melanggar hukum. Melanggar operasi gabungan. Nggak ada aturan. Dia nggak ada aturan. TNI Polri, Damai Kartens itu melanggar hukum. Iya melanggar hukum, aturannya nggak ada. Ngeri kali ini. Kalau ada yang bisa kasih tahu aturannya, boleh lah. Ya, mungkin kita perlu belajar juga ya. Iya. Yang penting ada dasar hukumnya, iya, baik hukum internasional maupun negara kita nih. Iya, makanya tadi kan kita mulai dengan hukum. Hukum internasional itu humaniter, itu hukum internasional itu. Oke. Lanjut. Ini dia bedanya. Itu. Syarat sebelah kiri nih. Ini dulu kita bicara. Syarat pasukan menurut pasal 1 ayat 1 protokol kedua Konvensi Jenewa 1949 tidak terpenuhi ini. Iyalah. Berarti KKB ini tidak memenuhi syarat sebagai pasukan tentara. Ya. Karena misalnya kalau tentara pun mereka misalkan pakai pakaian Pak, mereka disponsori ada pakaian lengkap ini. Boleh. Misalkan ada topi, ada pangkat, mereka bikin-bikin terserah lah. Boleh. Mau siapa jenderal. Tapi pelatihannya Pak,
Ya Pelatihan terserah. kan ada standar internasional toh. Nggak harus. Pokoknya kalau dia sudah begitu, iya lawannya tentara. Kan gitu aja. Atau kalau tentara mau melawan mereka, ya bilang aja dia terpenuhi. Kan begitu aja kan. Ya tapi ini menurut hukum humaniter nggak terpenuhi Pak ini. Ya Pasal nggak 1 ayat apa-apa. 1 protokol kedua itu. Secara nyata tidak terpenuhi, tapi rekayasa bisa kan? Aduh. Kalau rekayasa dosa Ya tanggung bisa. masing-masing gitu Pak. Iya. Jadi kalau tentara mau diturunkan, bilang aja dia terpenuhi persyaratannya. Selesai kan? Nah, itu Nah, intelijen kalau punya yang sebelah kanan ini itu syarat intelijen punya. syarat pasukan menurut pasal 1 ayat 1 protokol 2 KJ 1949 Terpenuhi lah. terpenuhi. Ini. Jadi mau terpenuhi atau enggak, intelijen bisa bilang, ya dia sudah berseragam, dia sudah ini. Pemerintah tutup mata aja. Ya, oke, pasukan bersenjata dia. Cuma kalau di hutan dia pura-pura tidak, dia lepas pasukan, pakaian, begitu apa segala macam. Ya terserah. Rekayasa. Tapi kalau pemerintah sudah bilang dia ini nggak apa-apa, itu kan pemerintah punya Kewenangan. hak, iya. Penetapan hukum bagi satu kelompok itu kewenangan pemerintah. Pemerintah. Pelaksana operasinya dibawa antara TNI dan Polri. Ya kalau lagi begitu ya polisi, kalau sudah pakai seragam ya tentara, kan begitu aja. Tapi kalau setengah pakaian tentara, ini enggak pakaian tentara, tapi pegang senjata, AK-16, apa segala macam dia pegang. Polisi tetap. Iya, tetap. Karena dia cuma dianggap orang mabuk. Oke. Lanjut. Kelompok kriminal bersenjata ini dia nih, dengan angkatan bersenjata negara TNI. Negara ya, TNI. Iya. Kelompok bersenjata ini. Iya. Nah, kalau yang di sebelahnya ini kelompok kriminal bersenjata. Kalau ini kelompok bersenjata. Ini angkatan bersenjata negara. Iya. Yang disebut dengan Tentara Nasional Indonesia. Oke, kalau di sini ini sekarang pangkatnya siapa komandannya, apa pangkatnya, nggak jelas. Cuma yang jago berkelahi saja ini barangkali yang jadi komandan. Orang mabuk kan. Yang paling banyak bunuh orang dia jadi jenderalnya. Ya, betul. Waduh, prestasinya begitu ya? Kalau KKB? Iya. Oke. Nah. Tindakan kriminal atau gangguan Kamtibmas. Ini gambarnya. Ya. Nah, tindakan kriminal atau gangguan Kamtibmas. Keamanan ketertiban masyarakat. Ini ya. Jadi ini. Jadi ini bukan masuk serangan tentara, menyerang. Oh, enggak masuk. Menyerang apa? Tentaranya kaum kolonial katanya. Enggak. Nggak bisa masuk gitu? Nggak bisa. Makanya dihadapi dengan polisi ya. Polisi, semua ini. Coklat, baju coklat nih. Betul. Nah, makanya mereka harus bertameng saja, tidak boleh tembakin orang. Iya, betul. Mereka ditangkap, tapi kewalahan juga ini menangkap orang ratusan begini. Ya kalau kewalahan sekali-sekali lah, kecelakaan lah namanya itu. Tidak bersengaja. Enggak sengaja. Tapi mereka sudah dilatih kok untuk dalmas, pengendalian massa toh. Dalmas. Itu keahliannya polisi salah satunya. Dia tidak perlu membunuh, tapi dia dapat mengendalikan massa itu. Iya. Ya, memang itu keahlian polisi mestinya. Memang itu polisi dilatih memang untuk itu. Iya ya. Tapi kalau tentara menghadapi begini, pusing tembakin satu-satu aja. Ya memang susah. Dia tidak dilatih untuk itu. Oh gitu. Jadi tentara makanya banyak stres kalau datang yang begini-begini. Oh, stres dia. Dia stres. Kalau dia lari juga dia dibunuh, lebih bagus dia tembakin satu-satu, begitu maksudnya. Teruan. Daripada mati lebih baik. Kill or to be killed kan judulnya. Kill or to be killed. To be killed, iya. Bunuh atau dibunuh. Iya. Wah, itu tentara. Itu doktrinnya tentara. Doktrin tentara itu. Iya. Oke, jadi ini gambaran ya yang namanya
penanggulangan atau operasi penegakan Kriminal. hukum gangguan Kamtipmas ini.